Film series Rencana Besar menceritakan kasus penggelapan dana sebesar 17 miliar rupiah di Bank UBI. Makarim sebagai seorang detektif yang mendapatkan tugas untuk mengungkap kasus tersebut. Penggelapan dana Makarim 17M. Kasus ini membuat heboh masyarakat yang menyimpan uangnya di UBI. Pasalnya, jika kepanikan nasabah tidak dapat diredam, maka kemungkinan besar UBI akan berakhir seperti peristiwa pada tahun 1998 silam. Kalau kepanikan nasabah tidak bisa diredam, UBI akan kolaps seperti fenomena 98. Makarim melakukan beberapa diskusi bersama anggotanya untuk mengungkap kasus tersebut. Setelah diamati, ternyata seharusnya sistem UBI tidak mudah diretas dari luar server. Meski demikian, sistem itu dapat dihack apabila terdapat campur tangan orang dalam. Oleh karena itu, Makarim bersama anggotanya menjalankan operasi tanya jawab kepada staf-staf UBI yang diduga sebagai dalang kasus tersebut. Dia kemudian melakukan penyelidikan terhadap 4 orang pegawai UBI, yaitu Rifat, Reza, Amanda, dan Ayumi yang dicurigai berpotensi menjadi dalang. Rifat adalah seorang pemimpin serikat pekerja yang sangat keras dalam memperjuangkan kesejahteraan rekan-rekannya. Rifat, dia ketua serikat kerja. Saya ini hanya pegawai biasa. Reza Ramaditya adalah seorang pegawai cerdas yang bisa meretas internet. Reza Ramaditya. Jadi dengan kata lain Anda bisa melakukan hacking ke sistemnya UBI. Amanda Suseno, pegawai berprestasi yang mendapat kepercayaan dari pihak perusahaan. Ibu Amanda, bisa Ibu jelaskan dari mana saja pendapatan Ibu? Sementara Ayumi adalah seorang auditor internal. Ayumi, auditor internal. Namun dalam proses tanya jawab, Ayumi mengatakan bahwa seharusnya pihak yang diinterogasi adalah atasan dia. Harusnya yang ada interogasi itu atasan saya, bukan saya. Makarim akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kasus penggelapan uang menyimpan permasalahan yang jauh lebih besar. Ternyata masalah ini lebih besar dari yang kita kira. Sedangkan di sisi lain, beberapa permasalahan baru membuat kasus penggelapan dana ini menjadi semakin runyam. Surya Nawasena selaku komisaris UBI mencalonkan diri sebagai presiden. Kemudian 3 karyawan UBI ditemukan meninggal dunia. Lalu kripto tidak bisa dilacak. Dalam keadaan pelik tersebut, Makarim tiba-tiba ditelepon oleh nomor tidak dikenal. Dalam panggilan tersebut, pihak lawan bicara menawarkan bantuan untuk mengungkap kasus yang lebih besar dari penggelapan 17 miliar rupiah Bank UBI. Dan saya tahu siapa di balik itu semua, Pak. Kasus penggelapan dana ini pun semakin rumit dan penuh teka-teki. Siapakah dalang sebenarnya? Apa motif mereka? Dan bagaimanakah akhir dari kasus ini? We'll be right back.